Validitas. Pengertian validitas terlebih dahulu perlu kita pahami bahwa ada perbedaan antara istilah validitas dengan valid. Validitas merupakan sebuah kata benda, sedangkan valid merupakan sebuah kata sifat. Dari pengalaman sehari-hari, tidak sedikit siswa atau guru mengatakan, tes ini baik karena sudah validitas. Jelas kalimat tersebut tidak tepat. Yang benar adalah tes ini sudah baik karena sudah valid, atau tes ini baik karena memiliki validitas yang tinggi. Nah, sebuah kata atau informasi yang dapat dikatakan valid apabila sesuai dengan data yang sebenarnya. Sebagai contoh, informasi tentang seorang bernama A menyebutkan bahwa si A pendek karena tingginya tidak lebih dari 140. Data tentang A dikatakan valid apabila memang sesuai dari pernyataan, yakni bahwa tinggi si A kurang daripada 140. Selain itu, validitas juga merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Jadi, pengujian validitas itu mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dapat menjalankan fungsi. Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Nah, sebagai contoh, ingin mengukur kemampuan siswa dalam matematika, kemudian diberikan soal dengan kalimat yang panjang dan berbelit-belit sehingga sukar ditangkap maknanya. Akhirnya siswa tidak dapat menjawab akibat tidak memahami pertanyaan. Nah, validitas memiliki macam-macam, ada 3, yaitu validitas isi, yang mana validitas isi berkenaan dengan kesanggupan instrumen mengukur isi yang harus diukur. Artinya, alat ukur tersebut mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Misalnya, tes hasil belajar di bidang studi IPS harus bisa mengungkap isi bidang studi tersebut. Kemudian yang kedua, validitas bangun pengertian atau controls validity. Validitas bangun pengertian berkenaan dengan kesanggupan alat ukur mengukur pengertian yang terkandung dalam materi yang diukurnya. Pengertian-pengertian yang terkandung dalam konsep kemampuan minat sebagai variabel penelitian dalam berbagai bidang kajian harus jelas apa yang hendak diukur. Konsep-konsep tersebut masih abstrak, memerlukan penjabaran yang lebih spesifik sehingga mudah diukur. Ini berarti setiap konsep harus dikembangkan indikator-indikatornya. Nah, selanjutnya C. Validitas ramalan atau predictive validity. Validitas ramalan artinya dikaitkan dengan kriteria tertentu. Dalam validitas ini yang diutamakan bukan isi tes tapi kriterianya. Apakah alat ukur tersebut dapat digunakan untuk meramalkan suatu ciri atau perilaku tertentu atau kriteria tertentu yang diinginkan. Misalnya, alat ukur motivasi belajar apakah dapat digunakan untuk meramal prestasi belajar yang dicapai. Artinya, terdapat hubungan antara positif antara motivasi dengan prestasi. Nah, selanjutnya teknik pengujian validitas. Yang pertama, teknik pengujian validitas dengan menggunakan rumus, yang mana rumusnya yaitu ini. Selanjutnya, teknis pengujian validitas dengan menggunakan SPS. Nah, selanjutnya kegunaan validitas. Yang pertama, untuk menghindari pertanyaan yang kurang jelas. B. Untuk meniadakan kata-kata yang terlalu asing atau kata-kata yang menimbulkan kecurigaan. C. Untuk memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas. D. Untuk menambah item yang diperlukan atau meniadakan item yang dianggap tidak relevan. E. Untuk mengetahui validitas kuesioner tersebut. Nah, selanjutnya yaitu reabilitas. Pengertian reabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata asal reliable yang memiliki arti dapat dipercaya. Sehingga halnya istilah validitas dan valid kekacauan dalam menggunakan istilah reliabilitas sering dikacaukan dengan istilah reliable. Nah,
Jadi reliabilitas merupakan kata benda, sedangkan reliable merupakan kata sifat atau kata keadaan. Nah, sudah diterangkan dalam persyaratan tes bahwa tes yang baik adalah tes yang memiliki taraf reliabilitas yang tinggi. Suatu tes dapat dikatakan memiliki taraf reliabilitas yang tinggi jika tes tersebut diujikan dalam kurun waktu yang berbeda dapat membedakan hasil yang tetap. Maka pengertian reliabilitas berhubungan dengan masalah ketepatan hasil tes. Nah, selanjutnya teknik pengujian reliabilitas. Teknik pengujian reliabilitas dengan menggunakan rumus. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan tes atau retest stability, ekuivalen, dan gabungan keduanya. Secara internal, reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Adapun tolak ukur yang untuk mengekspresikan derajat reliabilitas instrumen yang diperoleh sesuai dengan tabel berikut ini. Nah, pertama, tes atau retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Kedua, teknik pengujian reliabilitas dengan menggunakan SPS. Dapat disimpulkan bahwa suatu instrumen dapat disebutkan valid apabila data yang dihasilkan oleh instrumen tersebut benar, tepat, sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan apa yang hendak diukur. Nah, memiliki macam-macam validitas, yaitu validitas isi, validitas bangun, pengertian atau control validity, dan validitas ramalan atau predictive validity. Nah, teknik pengujian validitas menggunakan rumus, kemudian menggunakan SPSS. Kegunaan validitas, pertama untuk menghindari pertanyaan yang kurang jelas, kedua untuk meniadakan kata-kata yang terlalu asing atau kata-kata yang menimbulkan kecurigaan, ketiga untuk memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, dan keempat untuk menambah item yang diperlukan atau meniadakan item yang dianggap tidak relevan, dan terakhir untuk mengetahui kualitas konsilener tersebut. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya bisa dilakukan pengukuran pada waktu yang berbeda pada kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil yang relatif sama asalkan aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik merupakan yang ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Nah, reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai 1,00. Reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan atau tinggi adalah lebih dari 0,70. Teknik pengujian reliabilitas pertama menggunakan rumus, kedua menggunakan SPS. Nah, sekian penjelasan saya tentang reliabilitas dan validitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.